Lu manusia, lu boleh coba berbuat makar apa aja. Cuma sebaik-baik pembuat makar itu Allah, bro. Lu kan cukup dekat sama ketum ya bro ya. Maksud gua, lu sendiri pun bisa ketipu begitu? Ketipu. Hah? Ketipu. Kena prank gitu. Beliau itu mendampingi Mbah Mun di Sekretaris Majelis Syariah selama 10 tahun. Setiap ada konflik, tidak sekalipun Mbah Mun itu berpihak. Beliau itu selalu posisinya menengahi. Pertanyaan yang penting buat gua, apakah ada intervensi kekuasaan? Di mana posisi Romi sekarang? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi bersama gua Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gua kehadiran tamu yang luar biasa, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka'bah dan juga Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan P3 ya. Ini partai yang sudah lama ini. Paling tua dia. Paling tua. Oh, paling tua ya? Paling tua. Bukan Golkar paling tua? Golkar menjadi partai setelah reformasi, Pak. Setelah reformasi, P3 dulu. Kalau yang udah jadi partai duluan kita. Bisa. Yang namanya partai duluan ya. An, gue biasa manggilnya An. Habib Farhan. Kalau di P3 dikenalnya Habib Farhan. Tapi dia nggak mau dipanggil Habib di sini. Beda. Emang bukan Habib. Oh, Oke. An, gini An. P3 nih lagi rame nih di sosial media, di media-media mainstream dibicarakan, katanya pecah katanya. Orang katanya ada kepemimpinan baru di luar dari Pak Suharto Manoarfa ini. Gimana ceritanya? Jadi kronologisnya ini. Kronologisnya. Ini mulai proses yang ilegalnya atau dari mana nih kita berangkatnya nih? Gue pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi bro sebenarnya gitu loh bro. Gue tapi biar mungkin teman-teman juga tahu nih ya. Awalnya gimana itu bisa terjadi kayak gitu dan akhirnya apa itu cerita barang itu? Jadi awalnya itu memang ada beberapa isu yang berkembang terkait ketum, entah soal elektoral, kemudian soal pribadi beliau, ada juga isu gratifikasi yang sampai hari ini juga sebatas isu aja. Di samping itu juga ada yang paling terakhir yang soal isu amplop kiai lah. Dan lucunya justru hal itu yang dipolitisir oleh internal P3 sendiri. Karena kalau pada kenyataannya atas slip of tongue yang dilakukan oleh ketum, itu beliau sudah minta maaf secara langsung. Sebelumnya bahkan Pak Arsul Sani juga langsung menyampaikan permohonan maaf juga. Setelah ketum minta maaf, beliau juga melakukan safari ke pesantren-pesantren di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Beliau menjelaskan dan beliau menyampaikan lagi permintaan maafnya. Kemudian setelah itu yang saya lucu, justru internal P3 sendiri yang mempolitisir. Mungkin kalau dulu waktu pas zaman rame-rame gonggongan anjing dibandingkan dengan suara toa masjid, itu internal Banser solid bro. Tidak ada yang meminta Gus Yakut minta maaf pun nggak ada. Kalau ini ketum sudah minta maaf, justru malah internal P3-nya sendiri yang digoreng terus gitu loh isu ini. Dan menurut gue kok rasa-rasanya justru yang mempolitisir ini terus yang nggak menghormati kiai gitu. Sepemahaman gue, kalau seorang kiai itu, sejauh kiai yang pernah gue temuin, kalau orang udah minta maaf bro, selesai. Kiai itu jiwa pemaafnya tuh luar biasa. Mereka tuh punya hati yang lapang. Mereka tuh sudah punya tingkat kebijaksanaan yang lebih dibandingkan orang lainnya. Jadi nggak ada tuh hati-hati sempit, nggak mau maafin tuh nggak ada lah. Jadi ketum sendiri dia sebenarnya udah mengaku salah ya? Udah ngaku salah. Namanya slip of tongue. Semua orang bisa jadi pernah keselip lidah lah bro. Oke. Terus akhirnya P3 yang satu lagi, ini gua belum tahu secara detail ya bro ya. P3 satu lagi mengakui sudah terpilih menjadi PLT ketua umum atau sudah ketum ya? Bikin mukernas kalau salah, itu gimana ceritanya?
Kalau P3-nya sendiri sampai hari ini masih satu. Oke. P3 dipimpin oleh Ketua Umum Soeharto Mono Arfa. Ah. Sampai hari ini SK Menkumham itu jelas. Ketua Umumnya Soeharto Mono Arfa, Sekjennya Gus Arwani Tomafi. Clear itu, nggak ada masalah. Tapi kan kemarin kata dibikin mukernas dan diberhentikan atau diapain itu? Nah, itu gue mau cerita tuh. Secara proses. organisasi ya. Yes, Ini yes, mungkin kan yes. proses Kumham mungkin belum selesai kali mungkin. Atau gimana? Oke, gue ceritain kronologisnya nih. Jadi waktu itu hari Minggu pagi, tanggal 4 September, gue setengah 7 pagi ditelepon sama Pak Arsul Sani. Oke. Pak Arsul ini senior ya di P3 ya? Senior kita. Pimpinan MPR juga ya? Pimpinan Oke. MPR. Kemudian beliau menyampaikan bahwa akan diadakan pertemuan jam 2 siang nanti untuk membahas kondisi terkini partai kita, bagaimana keadaan ketua umum, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi terkait isu-isu yang tadi itu. Terus ya ini demi kebaikan partai. Gue respon, oh oke Pak, siap Pak. Saya kalau demi kebaikan partai saya pasti hadir Pak. Itu nggak ada bahasa undangannya untuk rapat, untuk apa, itu tuh cuma by phone. Dan pagi itu antar pengurus juga akhirnya saling telepon. Kemudian gue sempat coba hubungin juga ke salah satu waketum yang lain, ke Pak Zaino Tauhid. Ada berapa waktu bro? Ada berapa? Waketum Bu Ermalena, Pak Amir Uskara, Pak Arsul Sani, Pak Zaino Tauhid, sama yang kayaknya nggak pernah ini ya, Pak Musyafak. Ada mantan ketua kita di Jawa Timur. Oke. Kemudian gue hubungin Pak Zainot, Pak Zaino Tauhid sendiri nggak diundang ke dalam agenda kumpul-kumpul itu. Oke, Pak Zainot katanya nggak diundang. Kemudian habis itu gue hubungin Gus Sekjen. Gus Sekjen lagi di Jogja. Beliau juga tidak mengagendakan acara ini, tapi karena acaranya kumpul-kumpul, ya udah, gue tetap memutuskan untuk hadir. Terus mungkin di tengah proses menuju jam 2 siang itu kan isu macam-macam. Berkembang tuh isu. Lu dengar gosip juga akan bikin mukernas nggak? Udah sempat kedengeran Oke. bahwa nih akan dibungkus untuk menuju proses pemakzulan ketum gitu. Tapi waktu itu bahasanya memang ketum mengundurkan diri. Yang disebarkan isunya ketum mengundurkan diri. Oh ya? Dan saat itu kita tidak bisa mengklarifikasi ke ketum karena ketum sedang dalam perjalanan di pesawat. Gitu. Akhirnya Perjalanan pesawat paling berapa jam sih bro? Kan masa nggak bisa klarifikasi? makanya ini gue cerita dulu nih. Oke. Terus jam 2 kumpul, kemudian tiba-tiba udah diedarkan untuk isi daftar hadir. Gue di situ termasuk ada beberapa yang menolak untuk menandatangani daftar hadir tuh. Dari yang hadir tuh ada beberapa yang menolak. Kita yang loh, kan tadi agendanya kumpul-kumpul. Kok sekarang tiba-tiba mau jadi rapat harian? Nanti dulu. Oh di lokasi? Di lokasi. Disediain daftar hadir? Iya. Tapi tulisannya rapat harian? Iya. Oke. Dan tidak pernah ada undangan rapat harian Rapat juga pengurus sebelumnya. harian ya maksudnya ya? Yes. Oke. Nggak pernah ada undangan sebelumnya juga. Oke. Udah. Setelah itu mulai dibahas. Rapat dibuka, menceritakan situasi ketum bahwa ini itu, dan ketum sudah bersedia mengundurkan diri. Ya, waktu itu kita percaya aja. Kirain bener nih yang diceritain semuanya. Lu hadir di nih. situ bro? Hadir. Di situ lu mendengar bahwa pernyataan dari pimpinan rapat bahwa ketum mengundurkan diri? Iya. Jadi untuk mencegah kekosongan kekuasaan, Oke. maka harus ditunjuk PLT. Dengan alasan ketum mengundurkan diri? Iya. Padahal belum pernah ada pernyataan pengunduran diri secara resmi dari ketum, dan di ADART itu ditentukan bahwa jika proses penggantian ketua umum
itu harus lewat mekanisme muktamar luar biasa. Kecuali ketum berhalangan tetap atau berbagai alasan lainnya itu yang semuanya tidak terpenuhi, itu maka baru ditunjuk PLT. Ditunjuk PLT, mekanismenya lewat rapat harian. Tapi yang mesti dipahamin bro, ini seolah-olah kan nih dikondisikan nih yang tidak paham permainan, bahwa ini adalah darurat, ini adalah serba mendadak. Tapi enggak, ini serangan saat ketum berada di udara. Perjalanan mana ke mana waktu itu bro? Dari Paris, habis menjalankan tugas negara menuju ke Jakarta. Oh cukup lama berarti ya? Long flight. Gue pikir di ini aja, ya cuma 2 jam 3 jam kan bisa. Enggak jauh, panjang pak perjalanannya. Sampai mana tadi? Nah dari situ, itu kan gue dengar juga bro, ada 3 majelis yang mengusulkan untuk dibuatnya acara ini, termasuk dibuatnya PLT inilah gitu ya. Tadi lu pas rapat hariannya dulu tadi. Oh rapat harian ya, belum mukernas ya? Berjalan rapat harian. Dengan alasan ketum mengundurkan diri. Ini itu, maka untuk mencegah kosongan kekuasaan, maka kita harus segera menunjuk PLT. Yang memimpin sidang itu siapa? Pak Amir Uskara. Sebagai wakil ketua umum? Ya, sebagai wakil ketua umum. Kemudian sekjen hadir di situ? Tidak ada. Nggak ada, sekjen nggak ada. Sekjen pun nggak ada? Nggak ada. Sekjen lagi di luar kota. Terus ini tiba-tiba super darurat lah, seolah-olah super darurat. Sekjen pun nggak tahu itu isu itu ketum bener mengundurkan diri juga, mungkin gosip itu nyampe ke kuping beliau masih juga? Sebatas isu nih. Jadi kita nggak tahu nih yang nyemburin hoaxnya nih sedahsyat ini siapa juga kita nggak tahu nih. Yang main nih siapa nih, benar-benar rapih banget permainannya. Lu kan cukup dekat sama ketum ya bro ya, maksud gua lu sendiri pun bisa ketipu begitu? Ketipu. Ketipu. Kena prank kita. Oh ya? Ini menarik loh. Kok isunya jadi itu yang dikemas gitu loh. Nah, lo kan bisa konfirmasi juga ke anak-anak beliau atau mungkin ke siapa kan dibangun bisa. Narasinya bahwa sudah ada yang surat 3 majelis tadi. 3 majelis. Yang belum mau tanya tuh. Pada rapat harian. Di rapat harian itu disampaikan bahwa surat pertama dikirim 3 ditandatangani 3 ketua majelis. Itu belum ditanggapi, kemudian ada surat kedua dan ini dan itulah. Kemudian ternyata setelah kita klarifikasi ke ketum berikutnya nih ya. Sudah mendarat nih ketum ya? Nih udah. Itu pasti banyak banget WhatsApp yang masuk di situ ya. Maju dulu nih, kita cerita yang soal yang 3 surat 3 majelis itu ya. Di situ ada note bahwa ini akan diterima langsung oleh ketua umum, diserahkan langsung dan tidak akan disebarkan kemana-mana. Tapi kenyataannya barang itu belum sampai di ketum, tapi PDF-nya udah nyebar duluan. Dan mekanisme surat ditandatangani 3 ketua majelis itu juga tidak pernah diatur dalam ADART kayak gitu. Ada surat kedua dan again berulang kembali. Barangnya belum sampai di ketua umum, tapi sudah beredar lebih dulu di publik. Jadi komitmen yang digaranti oleh mereka pun nggak terlaksana. Berangkat dari situ maka ketum merasa, loh nanti silakan kalau gitu kita tabayun secara langsung lagi aja. Waktu itu udah pernah ada 1 kali tabayun bersama majelis-majelis. Beberapa pertanyaan sudah dijawab, sudah diklarifikasi juga sebelum ada isu amplop kiai. Setelah ada isu amplop kiai, dimanfaatkan oleh sebagian orang justru untuk melakukan merebut kekuasaan dengan cara-cara yang ilegal. Gitu. Nah 3 majelis itu bro, kalau di P3 sendiri kayak ada majelis apa namanya, majelis syariah, majelis kehormatan sama majelis pertimbangan ya. Itu positioningnya di atas ketum kan? Majelis dia sendiri. Oke. Masing-masing ada di ADART itu ada lah majelis syariat, tugasnya ini. Nah, majelis pertimbangan. Secara aturan partai kan selalu organisasi pasti berdasarkan ADART bro ya. Apa landasan dari kubu yang itu, kubu P3 yang menyatakan dirinya bahwa sudah di PLT ketum itu mereka sah? Apa dasarnya? Apakah menurut lo itu? Dasarnya lagi-lagi menyalahi ADART lagi. Atas dasar surat 3 majelis itu meminta
pertimbangan hukum ke Mahkamah Partai yang nggak pernah disebutkan juga wewenang Mahkamah Partai itu memberikan legal opinion. Dia memberikan pandangan hukum langsung. Kalau saya waktu itu cuma ditampilin di screen aja, kita nggak dikasih juga nih konkretnya nih kata-katanya apa aja nih, enggak. Tapi kira-kira tuh meminta DPP untuk segera melaksanakan rapat harian dan menunjuk PLT Ketua Umum. Dari Offside rapat juga. harian. Oh, Iya. rapat harian meminta untuk Mahkamah segera. Partai Oke. meminta pengurus untuk mengadakan ini. Secara ADRT itu sudah diatur itu? Enggak ada. Oh. Enggak ada, Pak. Kalau alasan yang disebutkan dari huruf A sampai I, kalau nggak saya salah itu nggak ada satupun yang terpenuhi, ya tentunya pergantian ketua umum harus lewat situ. Kalaupun ada yang terpenuhi, mendingan gue bacain aja bagaimana, Bro? Iya, gimana Baca coba? ya. Biar kita paham juga dikit-dikit, Bro. Yang mengatur dari sisi AD-nya tuh, di ART-nya tuh, di Nih, AD-nya. Di AD-nya ya. Dasarnya bahwa tindakan pelaksanaan Mukernas ilegal dan tidak sah tersebut berdasarkan fakta-fakta bahwa A. Mukernas ilegal dan tidak sah dilaksanakan tanpa diketahui Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan. Perbuatan ini jelas melanggar ketentuan pasal 60 ayat 1, 2, dan 3 Anggaran Dasar DPP, di mana Ketua Umum sebagai pimpinan DPP, sebagai pengurus harian yang berwenang menyelenggarakan Mukernas, dan sebagai pimpinan tertinggi DPP yang menetapkan tatib musyawarah nasional. Undangan Mukernas tanpa didahului oleh rapat harian DPP Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan ketentuan dan kewenangan yang ada pada pengurus harian DPP dalam pasal 60 Anggaran Dasar, maka acara Mukernas sudah sepatutnya harus dirapatkan dulu dalam rapat harian. C. Undangan Mukernas Sebentar, Bro, ditandatangani. gue potong, Bro. Kan sebelumnya rapat harian dulu. Kan akhirnya rekomendasi sebelumnya katanya rapat harian dulu. Loh, rapat harian itu harus diinisiasi oleh Ketua Umum, kecuali Ketua Umum berhalangan tetap. Oke, lanjut. Ini beda konteksnya. Iya. Enggak, gue mau nanggepin juga. Karena Pak dari kubu sebelah menyatakan waktu itu juga waktu pas Ketum Soeharto jadi Ketua Umum itu nggak sesuai ADART. Menurut versi sebelah, oke. Gue mau nanggepin itunya. Kondisinya hari itu kenapa ditunjuk PLT Ketum? Alasannya memang waktu itu Mas Romi sudah ditahan oleh KPK. Oke. Artinya beliau berhalangan tetap. Oke. Beliau udah berhalangan. Dan memang harus diganti karena tidak ada ketua umumnya Harus gitu diganti. ya. Oke. Harus diganti. Kemudian di hari itu para wakil ketua umum lain tidak ada yang berani untuk mengambil jabatan PLT tersebut. Pengurus harian yang lain juga yang sebenarnya berhak untuk menjadi PLT tidak ada yang berani mengambil jabatan tersebut. Dan waktu itu Allahyarham almaghfurullah Mbah Maimun Zubair lah yang menunjuk Suharto Mono Arfa untuk menjadi PLT Ketua Umum, dan itu disepakati oleh seluruh pihak. Oke. Tidak ada dispute. Semuanya menerima, Bro. Dan waktu itu Mbah Mun itu kalau dari ceritanya Pak Zaino Tauhid, beliau itu mendampingi Mbah Mun di Sekretaris Majelis Syariah selama 10 tahun. Setiap ada konflik, tidak sekalipun Mbah Mun itu berpihak. Beliau itu selalu posisinya menengahi. Kalau di hari ini Majelis Syariah kan kelihatan justru turut aktif. Mbah Mun dulu Majelis Syariah. Ketua Majelis Syariah. Ketua Majelis Syariah. Oke. Tidak pernah sekalipun beliau positioning saat ada konflik gitu. Oke. Gitu. Nah, lalu kalau begitu dasarnya, Bro, di mana landasan mereka bikin acara itu? Apa motivasinya menurut lo? Motivasinya karena memang udah pengen banget jadi ketum buru-buru. Mau 2024. Oh ya? Cuma sekedar itu? Kalau soal isu-isu, kita nggak bisa mengambil keputusan hanya berdasarkan isu, Pak. Isu gratifikasi.
diproses aja di KPK sampai hari ini nggak ada. Ada yang melaporkan bener, berapa banyak laporan nggak jelas di KPK. Masa atas dasar isu itu dijadikan landasan. Soal amplop kiai, dan again, gue bilang udah minta maaf Pak. Kiai-kiai itu jiwanya jiwa besar, hati lapang, nggak ada yang hati sempit Pak. Oke. Jadi Elektoral, soal elektoral, we're growing. Dan terbukti baru keluar di survei kemarin, gue lupa persisnya, tapi di CNN or Metro TV, itu angka kita sudah di 4 poin sekian persen juga. Berbeda dengan survei-survei sebelumnya di angka 2 dan 3%, memang kerja-kerja elektoral kita ini sangat baik. Jadi, please lah, sabarlah. Yang mau jadi ketua umum di kesempatan berikutnya bertarung secara fair, secara jantan. Jangan nih partai udah menjelang pemilu, kita malah mengulangi lagi ribut satu sama lain. Yang akan dirugikan tuh semuanya sahabat-sahabat kita di DPW, di DPC, teman-teman yang mau nyalek semuanya. Please lah. Dan gue dengar ginian, yang gue dengar sekarang itu posisinya ketua-ketua daerah, apa disebutnya DPW atau DPD? DPW ya? Ya. Ketua daerah itu sekarang udah banyak yang ke kubunya siapa tuh? Pak Mardiono. Pak Mardiono. Itu gimana? Bener atau enggak? Jadi balik ke tadi waktu pas lagi pleno ya. Itu waktu hadir semua banyak tuh waktu itu hadir. Pengurus yang hadir sekitar 30. Hanya pengurus harian atau sampai pengurus DPW? Harian. DPW nggak hadir? Enggak, kan rapat harian pengurus harian DPP. Oke. Itu sebagian masih menolak untuk segera menetapkan Pak Mardiono. Kita, kalaupun Pak Mardiono mau jadi PLT, kita mau dengar langsung dulu apa yang mau disampaikan oleh beliau dan lain-lain. Karena kita pikir benar bahwa Ketum Soeharto Monoarfa udah mundur. Kemudian dijanjikan lagi bahwa ya ini akan kita perlakukan dengan cara yang bermartabat. Di situ gue sempat nyampein masukan. Kalau kita memang mau melakukan dengan cara yang bermartabat, rasa-rasanya bolehlah kita tunda sampai besok. Toh kalau memang benar keadaannya darurat, tidak sulit kok untuk ngumpulin pengurus harian. Terbukti dengan pertemuan di hari itu yang baru di kerangkering mulai di pagi hari. Datang. Ini pengurus kita pada cinta sama partai kok. Tapi ternyata nggak ada yang darurat. Karena semuanya sudah by design dan sangat rapi. Nah, terus ketua umum sendiri akhirnya. Bukti sangat rapihnya ngotot untuk segera diadakan Mukernas di Serang, dan di sana itu sudah sangat siap semuanya. Bahkan teman-teman DPW itu udah diberangkatkan ke sana duluan. Kita itu banyak dari kita yang nggak tahu apa-apa. Kirain bener nih darurat nih. No, by design. Terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Kalau zaman itu ya. Jadi gue ngeri, bulan-bulan September ini selalu dengan sejarah-sejarah yang menarik ya sebenarnya. Ada keadaan darurat gitu kan, ada terjadi ini. Nah, tapi akhirnya pada saat itu ketua umum itu akhirnya bisa dikonfirmasi dan dihubungin setelah kapan? Ketum baru memberi kabar di grup pengurus harian DPP jam 9.50 malam. Itu sudah selesai acara? Atau belum? Acara baru memulai yang di Serang. Oke. Ntar dulu, tadi gue lanjutin lagi nih, masih ada yang bohongnya lagi nih bro. Oke. Waktu itu di situ dibilang, ini apa yang kita bicarakan di sini tidak boleh keluar di media dan ini dan itu lah. Karena untuk menghormati ketum, kita tunggu dulu sampai ketum datang. Oh gitu? Ada bahasa seperti itu. Oh ya? Yes, rekamannya ada bro. Rekamannya ada. Wow, keren bener ya. Disampaikan, wow. Ya, dan gue udah bilang waktu itu, Pak, mohon maaf Pak, saya ini Pak, nggak yakin keluar dari ruangan ini aja nggak bocor sama sekali, itu saya nggak yakin Pak. Oke. Apalagi kalau nanti sudah diserang dengan jumlah orang yang lebih banyak, kayaknya saya hampir bisa pastikan barang ini bocor.
Oke. Kenyataannya bro, waktu kegiatan Mukernas, lo kan bisa lihat dong, media-media semua, Udah TV, memberitakan TV, semua masuk ke dalam ruang kok. Ke dalam tempat beracara diizinkan masuk. Jadi apa itu yang dibicarakan saat kita pertemuan di Double Tree? Gue nggak mau bilang itu rapat harian. Jadi diingkari semua apa yang diomongin. Kalau dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat waktu itu, kondisinya tidak akan serunyam ini. Gitu. Jadi kalau begini loh, An, maksudnya kalau misalnya ya alasannya itu, ya anggaplah misalnya alasannya dibuat-buat, ketum dibilang mengundurkan diri, sampai dibuat skema di saat ketum itu lagi terbang di udara ya, jadi nggak bisa menerima telepon, nggak bisa dikonfirmasi. Tapi kan isu dari perpecahan P3 ini sebenarnya jauh-jauh hari sudah kedengeran, sudah ada mulai terlihat ada riak-riak, udah ada tuh aneh. Apakah barisan nih misalnya, barisan yang solid ke Pak Harso Manoarfa ini tidak mencium aroma itu, dan akhirnya mungkin di dalam rapat harian itu yang disebut mereka rapat harian tidak membantah ataupun dengan segala macam skemanya, apa nggak mencium itu? Bener-bener diskemakan itu, bener ketum mau mengundurkan diri. Iya. Dan percaya. Karena kita sama senior-senior kita ini kita respect betul tadinya. Oke. Nah, terkait tadi bro mau tanya soal teman-teman DPW yang hadir ke acara Mukernas. Dan again, gue tidak menyalahkan teman-teman DPW yang hadir ke sana, bro. Karena mereka pun juga dapat informasi yang nggak benar. Mereka juga kena prank. Karena ketum sendiri ke PHDPP aja itu udah 9.50 malam. Baru ngomong di grup. Menyatakan bahwa tidak benar saya mundur dan selanjutnya. Lu udah coba mengonfirmasi juga nggak aktif gitu-gitu? Iya. Jadi teman-teman DPW yang hadir di sana juga pasti awalnya berpikir benar adanya bahwa ketum itu sudah mundur. Oke. Tapi itu nggak pernah ada. Bro. Nah selanjutnya setelah itu kan, akhirnya setelah ketum menyatakan tidak mundur, itu gimana? Yang terjadi gimana? Ya teman-teman PHDPP juga yang hadir di Jakarta di Double Tree yang awalnya dibilang pertemuan biasa ngobrol-ngobrol itu dengan jumlah yang hadir di Serang udah berbeda jauh. Waktu pas di Double Tree itu kita sekitar 30-an orang. Waktu di Serang nggak sampai 20 kayaknya. Oke. Berkurang? Jauh. Oke. Dan ketum sudah mengadakan rapat harian DPP lagi. Pada hari itu juga? No. Besoknya? Masih next day-nya lagi. Oke. Itu dan sudah dihadiri oleh 26 pengurus DPP dan itu semua tanda tangan. Total kalau ada yang tadi 30-an tidak semua tanda tangan. Ya. Oke. Yang hadir fisik, iya betul 30-an. Oke. Tapi yang tanda tangan itu juga tidak sampai 30. Oke. Nah, setelah ketum menyampaikan di grup itu bahwa saya tidak mundur, yang terjadi apa? Gue penasaran apa yang terjadi. Apakah hanya akhirnya berkurang dan tetap ada yang mau ikut juga atau gimana? Ya tentunya sebagian yang alasan apa lagi yang dia pakai kalau toh akhirnya ketemu udah menyatakan bahwa tidak benar? Kan ini yang mendesain semuanya, yang memang dengan secara sadar melakukan pembohongan. Oke, maksud gue gini loh, alasan apa lagi yang dipakai oleh penyelenggara acara tersebut yang akhirnya orang-orang daerah itu tetap mau datang juga gitu loh. Selain yang tadi alasan itu kan, akhirnya dipatahkan alasan itu kan. Alasan utamanya kan itu kan. Alasan apa lagi, Bu? Waktu itu pengurus DPW pada belum tahu juga. Nggak nyampe itu isu Nggak apa? nyampe. Oh. Makanya gue bilang di PHDPP aja jam 9.50 malam baru masuk. Oke. Informasi itu. Dan kan lucu lah, super tergesa-gesa lah. Tiba-tiba bikin Mukernas udah didesain semuanya. Ngajuin izin ke Mabes Polri pun enggak. Padahal kalau event nasional ada ketentuannya, bro. Aturannya harus buat harus izin ya. ke Baintelkam di Mabes Polri. Iya betul. Ini cuma dengan tergesa-gesa lewat Kapolda aja. Oke. Acara nasional lapornya ke Mabes. Mabes. Nasional ya. Oke. Nah, lalu ginian.
Setelah itu, gue dengar juga ada acara lagi setelah itu nextnya ya. Rapat fraksi atau apa waktu itu? Yang akhirnya Workshop anggota akhirnya DPRD. Pak Harso Monorfa datang waktu itu ya. Oke, Apa itu kejadian gimana? Workshop Tuh? anggota DPRD P3 seluruh Indonesia. Semua. Hmm. Oke, itu gimana tuh ceritanya? Ceritanya ya acara itu adalah acara P3. Tadinya ketum mau hadir di acara pembukaan, kemudian karena baru tiba, kemudian langsung berkegiatan juga, akhirnya beliau menunda rencana kedatangannya, apalagi menyikapi teman-teman itu waktu pas acara tidak dibuka oleh ketua umum itu banyak yang nyorakin lah. Oke. Pada nanya, mana ketua umum? Oke. Mana ketua umum? Itu teman-teman dari daerah tuh mempertanyakan, mana? Oh, masih dipertanyakan masih ya. Jadi berarti masih dianggap acara Mukernas kemarin tidak sah gitu oleh beberapa orang. Yes. Oke. Ditanyakan tuh sama orang-orang tuh. Akhirnya di Senin pagi itulah ketua memutuskan, oke, kita hadir. Hadir di situ, disambut dengan takbir, dengan sholawat, dengan pelukan dari teman-teman daerah yang berebut bersalaman dan memeluk ketua umum. Nggak ada tuh cerita-cerita dilempar botol plastik. Lucu juga, kok Pak Arsul Sani bilang ada berita dilempar botol plastik. Kadang-kadang kebiasaan terima informasi hoax kembali menyebarkan hoax itu. Ada informasi begitu? Ngomong di media kan lucu. Beliau ada di situ enggak, tidak ada bukti pelemparan botol, nggak ada. Oke. Dan yang dahsyatnya, acara itu disabotase. Begitu ketum lagi ngomong, tiba-tiba audio dan visual dimatiin. Kalau bilang itu kesalahan biasa, itu bohong. Karena dari GPK sendiri, nangkep pelakunya, ada videonya, bahwa dia dikasih uang 50.000 untuk cabut kabel genset. Jadi sampai kayak anak kecil sabotase gitu. Nah, di saat ketum datang di sana, Alhamdulillahnya, tanggapannya gimana? Tanggapan luar Flor? biasa. Tadi gue bilang, disambut dengan takbir, dengan sholawat, berebut menyalami ketum, sebagian mau melukin ketum. Bisa kelihatan kok di video-video yang beredar tuh kelihatan. Ada ya, banyak beredar ya? Ada. Iya. Setelah audio visual dimatiin, mereka pikir kita ini orang-orang lemah. Ternyata ketum kita justru memimpin orasinya tanpa mic. Justru anggota dewan dari daerah itu mendekat dan akhirnya malah jadi lebih heroik, bro. Oke, menarik. Ya. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Oke. Lu manusia, lu boleh coba berbuat makar apa aja. Cuma sebaik-baik pembuat makar itu Allah, bro. Ya. Saat mereka pikir ini akan menggagalkan, menjatuhkan, ternyata justru makin heroik. Ada yang dari kelompok mereka itu mungkin 3 atau 5 orang lah yang ngomong-ngomong bahwa ini acara BIMTEK, jangan ini, jangan itu. Ada 3 orang, 5 orang ngajakin yang lain keluar. Ternyata sampai ujung mereka pun nggak keluar, yang nyuruh-nyuruh orang keluar. Ini nggak keluar juga. Penasaran juga, ini kenapa nih? Ini kok fitnahnya makin lama makin kacau. Itu. Oke. Nah, terus kan ginian, akhirnya kan dari kubu sebelah itu akhirnya mereka mendaftarkan diri ke Kumham kalau nggak salah ya. Tapi gini loh, An. Gue ini kan banyak, ya sedikit banyak ada terlibat dalam beberapa, gue udah mengalami 2 kali. Ya. Gue pindah partai itu karena partai pecah ya. Waktu itu kan sebelumnya sebelum di sini kan gue di partai Golkar, pecah juga. Lalu di Berkarya, pecah juga gitu kan. Pertanyaan yang penting buat gue, An. Apakah ada intervensi kekuasaan di sini? Itu perlu gue tanggepin karena dari pihak sebelah itu suka bawa-bawa nama kekuasaan. Gimana maksudnya? Karena ketua umum yang menggantikan ini kan ceritanya beliau itu kan juga pejabat istana. One Team Press? Iya. Ya, atas One Team usulan Pak Suharto Monoarfa. Oke. Beliau One Team Press atas usulan Pak Arso sendiri.
akhirnya beliau yang menggantikan Pak Arso. Belum, mana ada? Menurut versi itu ya. Iya, Apakah ada intervensian di situ kekuasaan? nggak ada. Itu klaim dari pihak mereka didukung oleh kekuasaan A, B, C, D, dan itu informasinya semua sudah dikalibrasi ulang oleh ketum, dan ternyata bohong semuanya, Oke. hoax semuanya. Hmm. Jual-jual nama, ya di media ini online kayaknya udah sempat ada kok, pas Saiful Huda melihat tuh udah sempat nyebut lah Nyebut ya? nama-nama siapa aja yang dijual. Nyebut apa tuan? Nyebut apa dik? Klaimnya apa klaimnya? Ada Menteri A ikut terlibat, kepala lembaga B juga ini itu. Ini seolah-olah udah atas restunya presiden gitu. Tapi dikonfirmasi sama ketum? No. Nggak ada tuh bahasa-bahasa seperti itu. Jual-jual nama menteri senior. Oke. Ya permainan klaim doang, bro. Dan gue meyakini itu hanya klaim semata. Karena saat di pleno harian ini ya kita dibohongin semua rame-rame. Jadi gue yakin yang itu ya bohong juga lah. Yang menarik Dan memang kan udah gini ya? dikalibrasi ulang, hoax gitu. Ya. Yang menarik ini kan lucu ya, di saat apa pengurus partai ini kan elit partai dia. Elit partai bisa berkumpul dengan informasi yang seperti ini, menarik loh buat gue sebenarnya. Kok bisa gitu? Pas lagi momentumnya Itu dia, Pak bro. Arso lagi di atas gak bisa dihubungin. Ini Itu gua dia, bilang, memang keren bisa sih. dilihat sebagai kelebihan atau kekurangan tuh terserah masing-masing tuh. Gua ngeliatnya sini keren ya, bro. begitu percayanya kita sama senior-senior karena ini di partai Islam, rasa-rasanya enggak lah kalau ada niatan sampai bergerak secara terstruktur dengan Tapi wajar, An. membohongi yang lain gitu. Kalau akhirnya yang lain juga pada datang, karena gini loh, lu aja dateng gitu kan, Yes. lu yang sangat dekat sama Pak Arso aja, akhirnya bisa percaya sementara Dan gitu perlu kan. gua jelasin ya, sedekat-dekatnya gua sama ketua umum, gua adalah orang yang selalu terdepan dalam mengkritik beliau, bro. Oke. Boleh dicek lah, termasuk sama teman-teman yang sebelah sana itu, kenapa mereka 6:30 pagi nelpon gue, itu karena menurut mereka gue objektif. Karena saat ketum ada kekurangan pun gue kritik. Ya tapi Gua di internal sampaikan. dong, di Internal kan. secara Oke. internal. Oke. Makanya 6:30 pagi gue masih diajak, tapi beberapa pengurus harian lain dihubungin pun enggak. Jadi gue tuh selalu berusaha objektif, tapi kalau dengan cara-cara yang kurang pas, yang nggak sesuai aturan, dengan cara dibohongin, seolah-olah ini darurat padahal sangat terencana, bilang jaga martabat padahal kemana. Oke. Jadi pernyataan dari kubu sebelah itu, kalau nggak salah waktu itu siapa? Pak Arsul Sani ya waktu itu ngomongnya. Katanya sudah berkomunikasi sama ketum itu? No. Siapa? Romi? Mas Ya, Romi? Pak Arsul atau siapa waktu itu yang komunikasi, katanya sudah berkomunikasi dengan ketum dan ketum mau mundur itu no. Komunikasi via chat WA atau apa nggak pernah tahu, bro. Nggak pernah tahu. Oke. Tapi yang pasti cerita soal ini akan diperlakukan dengan cara bermartabat, ini darurat, itu confirm bohong semua. Oke. Hoax itu. Hoax. Nah, di mana posisinya sekarang nih bro? Di mana posisinya saudara Romi? Dan pengunduran diri ketum itu tuh ada aturannya juga loh, bro. Kalaupun ketum mengundurkan diri, itu ada aturannya. Sesuai Bukan- ADRT ya? Iya, ini belum ada surat pernyataan resmi, belum ada apa. Waktu di forum itu sempat ada yang nanya, Pak Arsul bilang atau salah satu pimpinan lain bilang bahwa ya suratnya akan dikirim nanti saat ketum transit. Padahal nggak pernah ada juga surat itu. Oke, menarik. Itu. Menarik ini, menarik. Emang di politik selalu ada strategi yang luar biasa ya, yang dilakukan dari tiap kubu ya. Sorry ya, maksud gua Ya, ini ya. kan harus diskemakan lebih lanjut nih. Ini maksudnya apa, ini tujuannya apa. Tapi bicara intervensi kekuasaan sebenarnya ternyata memang tidak ada juga, nggak ada juga. Nggak ada. Untuk Presiden memecat. udah menyatakan secara clear, bro. Presiden nggak ikut-ikut. Nggak Oke. usah lah seret-seret presiden ke urusan begini. Oke. Presiden urusannya udah banyak. Ngurusin republik capek, Pak.
Tambahin lagi ngurusin P3 gitu. Tambahin lagi ngurusin P3. Iya. Dewasa lah. Yuk kita beresin internal rumah tangga kita. Kita tetap mendukung berbagai program negara. Kita tetap terus membangun. Kita menjaga keharmonisan antar anak bangsa. Kita membantu presiden harusnya, bukan membebani presiden lagi untuk urusan begini. Nyeret-nyeret presiden untuk urusan begini. Come on, man. Tahun berapa sih ini? Masih 2022 kayaknya sekarang. Aduh. Tapi kan gini ya, kalau logika organisasi yang gue alamin selama ini biasanya kan ginian. Ya, gue belum membaca utuh ADRT-nya P3 itu seperti apa. Tapi poinnya gini, suatu produk yang dipilih oleh sebuah muktamar nasional, itu kan paling tinggi ya. Itu kan levelnya tertinggi di organisasi. Munas atau apa disebutnya? Muktamar ya, aneh. Muktamar nasional. Ini bisa diberhentikan dengan produk yang minimal sejajar harusnya kan. Betul. Dan kegiatan yang minimal sejajar, atau kalau ada di atas itu ya di atasnya. Kalau gua belum masuk logika gua di saat bisa diberhentikan dengan produk yang di bawahnya. Gimana? Aturannya gimana? Bahwa berdasarkan pasal 11 Anggaran Rumah Tangga ayat 1 dan 4, pemberhentian dan atau pemberhentian sementara anggota Dewan Pimpinan di berbagai tingkatan yang terdiri atas Ketua Umum DPP, Ketua DPW, DPC, PAC, PR, DPLN, Pengurus Harian DPP, DPW, DPC, PAC, PR, DPLN, pimpinan dan anggota majelis-majelis, pimpinan dan anggota Mahkamah Partai, pimpinan dan anggota Departemen, Lembaga, Biro, Bagian, Seksi, Kelompok Kerja dapat dilakukan karena A. Meninggal dunia. Tidak meninggal. Oke. Yang kedua, berhalangan tetap karena sakit atau hal lain yang ditetapkan berdasarkan putusan dan atau pendapat hukum Mahkamah Partai DPP P3. Berhalangan tetap karena sakit tidak. Oke. Hal lain yang menyebabkan berhalangan tetap juga nggak ada. Seperti kayak zamannya Romi waktu itu. Yes, itu kan ada kasus hukum. Oke. Menyebabkan beliau berhalangan tetap karena hal lain itu. Oke. C. Berhenti atas permintaan sendiri. Oke. Belum pernah. Oke. Ya makanya dinyatakan di rapat begitu kan, akhirnya dikonfirmasi gitu ya. D. Berhenti atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota P3. E. Menjadi tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK dan tindak pidana narkoba oleh Kepolisian Republik Indonesia dan atau Kejaksaan Republik Indonesia. Oke. Enggak juga. Oke. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada. Sangat nyata tidak aktif berturut-turut selama 3 bulan dalam kegiatan kepemimpinan P3 sesuai tingkatannya. Nggak ada. Melakukan perbuatan asusila, amoral, atau perbuatan yang menjatuhkan nama baik partai. Nggak ada. Atau kalaupun mau dianggap ini sangat subjektif. Umpama soal amplop kiai tadi. Atau soal isu gratifikasi. Tapi ini sangat subjektif. Jauh untuk tiba-tiba hanya berdasarkan isu, maka ini dijadikan dasar tuh nggak masuk. I. Melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan P3 yang ditetapkan secara sah. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mana yang dilanggar? Oke. Nggak ada itu? Tidak pernah ada. Dan di rapat harian yang tadi itu nggak dibahas? Enggak. Oke. Pemberhentian Ketua Umum DPP karena ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf GHI, itu tadi yang mulai dari sangat nyata tidak aktif berturut-turut selama 3 bulan, perbuatan asusila dan lain-lain, melanggar ADART, itu dilakukan oleh muktamar atau muktamar luar biasa. Clear? Ya itu dia, logikanya memang harus yang sejajar. Iya. Kalau dipilih oleh muktamar, diberhentikan juga oleh muktamar atau muktamar luar biasa kan. Nggak masuk logika gue di saat diberhentikan digantikan ya, bukan hanya diberhentikan. Diberhentikan bisa, tapi digantikan harusnya sejajar ya. Betul. Nah ini ginian, ini udah dapat gambaran agak sedikit lengkap lah gue dari luan. Thank you banget. Jadi gue bisa dapat pencerahan dari kasus P3 ini. P3 ini udah 2 kali percaya. Udah 2 kali loh bro. Partai tua-tua ini memang menarik. Tapi isinya sekarang banyak anak muda. Banyak kan anak muda? Banyak. Atau lo doang? Banyak. Banyak ya? Yang anak-anak muda yang masih idealis rata-rata ada di ini. GPK? Ada di kubu yang tidak mengakui Mukernas. Abal-abal itu. Nah terus ginian, pertanyaan terakhir. Di mana posisi Romi sekarang? Di media juga udah sempat beredar. Yeah.
Mas Romi coba jadi mediator katanya, tapi dari Pak ST, dari kubunya Pak Suharso Mono Arfa tidak pernah meminta juga Romi jadi mediator. Dari Pak Mardiono juga tidak pernah menyuruh. Tapi saya khawatir justru jangan-jangan Mas Romi terlibat dalam pemakzulan ini. dalam proses ilegal yang terdesain secara terstruktur, Ada indikasinya? sistematis, Ada indikasinya masif, dan brutal. Ada. Ada indikasinya tuh. Ada. Oke, ntar kita sambung di belakang layar, kita diskusi lagi. Terakhir, oke? Gue mau pesan buat semuanya, kalau ada sahabat-sahabat P3, saudara-saudara gue di P3 yang nonton, ini udah bukan saatnya buat kita ribut-ribut. Mari kita bersatu kembali. Itu semangat dari Ketua Umum Suharso Mono Arfa, bro. Beliau tetap nggak mau sampai partai ini terpecah belah dan akhirnya justru akibatnya akan merugikan segala pihak lah. Oke. Please, udah bukan saatnya lah kita mau ribut-ribut. Oke, thank you banget informasinya. Siap. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman Siap. semua, khususnya buat teman-teman Amin, P3 yang ada amin. di seluruh daerah ya. Amin ya rabbal alamin. Salam buat Ketua Umum Siap. Pak Suharso Mono Arfa. Sehat selalu. Salam juga buat Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.